Siapakah orang yang tidak tahu itu? Ini yang dimaksud orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Siapa mereka itu sebetulnya? Baik, kita lihat ayat ini. Maaf ya kalau terjemahannya saya betulkan supaya lebih cocok dengan bahasa Arabnya. Innal ladzina kafaru. Apa terjemahannya? Sesungguhnya orang kafir. Berarti nggak diterjemahkan. Itu terjemahan yang keliru. Kalau terjemahkan semuanya supaya nggak salah. Kalau ini tidak diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang kafir, di otak kita sudah ada kafir itu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kan kita jadi ngomongin orang, bukan ngomongin diri sendiri. Kan ini ngaji mau nolong diri sendiri. Kalau mau nolong diri sendiri berarti ngajinya ke dalam, bukan keluar. Paham sampai sini? Jadi terjemahnya bagaimana terjemahnya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Ya segalanya. Tertutup pemikirannya, tertutup mata kalbunya, tertutup terhadap kritik, tertutup. Karena orang-orang yang model kayak gini ya, pasti orang yang menganggap dirinya itu sudah selesai, menganggap dirinya sudah sempurna, udah nggak mau belajar lagi. Ini orang yang berbahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya orang yang semacam ini, kata Quran, A'andartahum amlam tumdirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan berubah menjadi orang yang beriman. Berarti orang ini sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Iya belum, namanya juga masih tertutup. Tetapi orang ini sudah mengaku seakan-akan dirinya sudah beriman. Kan mengimankan orang yang belum iman gampang. Tapi mengimankan orang yang sudah merasa dirinya beriman, itu yang sulit. Jadi siapa yang tidak bisa ditolong? Siapa yang tidak bisa ditolong? Orang yang belum beriman, tetapi sudah merasa dirinya beriman. Padahal masih tertutup. Susah ditolong. Tapi orang yang sadar, jangan-jangan saya masih tertutup. Oh, ternyata iman itu ada awalnya. Oh, ternyata Nabi Musa waktu mau beriman, itu ada awalnya. Kan Musa minta melihat Tuhan. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke dalam dirimu, lihatlah ke dalam bukitmu, lihatlah ke dalam gunungmu. Ini sudah dibahas kesempatan yang lalu, gak saya ulang lagi. Lihatlah ke puncak kesadaran tertinggimu. Maka kemudian Allah menampakkan diri di situ. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tajali. Apa yang terjadi? Gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan, mengalami fana billah. Disitulah Musa mengalami kalimat la ilaha illallah. Setelah Musa mengalami pengalaman itu, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi para nabi, para rasul mengajarkan iman itu ada awalnya. Gak kayak kalian. Dari kecil diajarkan oleh orang tuamu. Nanti kalau di sekolah ya ditanya guru agama, agamamu apa? Bilang aja nak, Islam. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah bapakmu. Kalau sudah mengaku beragama Islam, berikutnya apa? Ayo jawab. Kan kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Betul nggak? Nah yang di luar Islam disebutnya non muslim kan? Dianggap olehmu tidak beriman. Kan begitu pelajarannya.
sembrono. Jadi pertama kali yang ngajarkan kalian tuh agamanya apa? Siapa? Bapakmu. Terus diresmikan agamamu Islam oleh siapa? Oleh Pak RT. Lah iya kan waktu bikin KTP. Punten, alamat di mana? Jenengan teh saha? Betul enggak? Tanggal lahir, tanggal sabaraha. Kan gitu. Pekerjaan naon? Punten, agamanya apa? Islam Pak RT. Kan gitu. Resmi. Ditulis tadi KTP. Apakah itu diakui Allah? Yo, pernah nggak nanya gitu? Enggak. Kenapa enggak? Kalau kita tidak pernah bertanya, berarti kita tidak layak menjadi manusia yang dapat ditolong. Nah yang sadar, kemudian cari-cari. Nih para nabi, para rasul kapan mulai Islamnya ya? Akan ketemu ayatnya. Makanya di Quran kemudian Allah mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Di mana itu? Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am 162, 163. Siapa yang menyatakan ini awal Islamku? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau mencari jati dirinya. Ketika bertemu dengan jati dirinya, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Selanjutnya apa? Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajah. Wajhalillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu kalimat yang terlontar dari mulutnya Ibrahim tepat setelah beliau mengalami pengalaman untuk bertemu dengan jati dirinya. Jadi nggak sembarang orang mengawali Islam ada latar belakangnya. Orang mengawali iman juga ada latar belakangnya. Ada pengalaman spiritualnya. Pertanyaan saya, kalian mengawali Islamnya kapan? Kalian mengawali imannya kapan? Itu aja pertanyaan dari saya. Kalau sadar, loh jangan-jangan saya belum mengawali Islam. Loh jangan-jangan saya belum mengawali iman. Seperti yang diajarkan Quran, yang dialami para nabi, para rasul. Maka ketika di sini ada kegelisahan, kalian layak untuk ditolong. Yang tidak gelisah, pasti mengatakan dirinya sudah selesai, bukan? Dan orang yang macam itu, gak layak untuk ditolong. Paham ayat ini? Ayo ulangi lagi. Sekarang bacanya gini. Tadi bacanya gimana? Sesungguhnya orang kafir sama saja dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan beriman. Apa yang selama ini kita lakukan? Ini ditujukan pada orang lain. Wah, dia mau dikasih ceramah juga percuma. Gitu kan? Tidak akan beriman. Kafir, gitu? Emang kalian kalau udah dikasih ceramah jadi beriman gitu? Ulangi, ayo tunjuknya gini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya dikasih ceramah atau tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Apa artinya? Karena ceramah tidak akan bisa membuka orang yang tertutup penglihatan kolbunya. Kalian membuka pintu, ceramah atau buka pintu? Berdiri depan pintu. Wahai pintu. Gitu. Atau jika pintunya ceramahnya terus. Ya. Wahai pintu, buka, gitu. Pintu akan terbuka dengan ceramah.
Karena pintu baru dibuka kalau ada kuncinya. Kalau tahu cara menggunakan kuncinya. Setelah jetrek dibuka kuncinya baru terbuka. Kan cara buka pintu dengan ceramah, tidak dengan ceramah, betul? Sama, pintu rumah kita tidak akan bisa dibuka dengan ceramah. Pintu kolbu kita pun gak bisa dibuka dengan ceramah. Terus saja kalian ikut ceramah, tidak akan terbuka. Nah, orang yang tidak terbuka, belum terbuka, tetapi mengatakan dirinya seakan-akan sudah tahu, akan berbahaya. Karena dia akan masuk ke ayat selanjutnya. Apa? Khatamallahu ala qulubihim. Gitu. Wa ala sam'ihim. Wa ala absorihim. Gishawatu walahum azabun adhim. Lihat saya semuanya. Orang yang merasa dirinya sudah iman, padahal belum. Orang merasa dirinya sudah tahu, padahal belum. Cuman mengklaim dirinya sudah tahu. Mohon maaf. Terkunci nggak kolbunya? Terkunci. Terkunci nggak pendengarannya? Terkunci. Nggak mungkin datang di tempat ini seperti kalian. Nggak mungkin. Apalagi yang harus saya dengar, saya sudah tahu semua. Apalagi yang harus saya lihat, saya sudah lihat semua. Kan seakan begitu. Padahal dia baru lihat tulisan air. Belum lihat airnya. Padahal dia baru lihat tulisan Allah. Belum lihat Allahnya. Dia baru lihat tulisan malaikat. Belum lihat malaikatnya kok. Kalau setan kelihatan terus kayaknya. Coba pahami kalimat ini. Sederhana kan? Ini ngajinya ke sini, jangan keluar. Stop, ngaji keluar. Ini ngajinya ke sini. Sesungguhnya saya, sama saja bagi saya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Berarti, untuk membuka ketertutupan saya, gak bisa dengan ceramah. Disitulah pentingnya ketemu seorang guru yang bisa mengajarkan bagaimana cara untuk membuka. Harus ada lakunya. Laku. Laku itu berarti tindakan dong. Paham? Nah, mereka yang mengklaim dirinya seakan-akan sudah terbuka padahal belum, mengklaim dirinya sudah beriman padahal belum, mengklaim dirinya sudah tahu padahal belum, dia sedang mengunci pertama kolbunya. Dua, dia sedang mengunci pendengarannya. Yang ketiga, dia sedang mengunci penglihatannya. Itu yang disebut dengan azab. Itu azab yang paling besar. Dan siapa yang ngasih azab itu? Siapa? Ya kamu sendiri. Ini penting nih, saya buka rahasianya sedikit. Karena kalau ada azabun azim, Allah yang azab. Masa iya? Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang, mengazab hambanya sendiri. Gimana sih kamu ngajinya? Kamu motongin bawang di dapur aja, ngelamun, kemudian teriris, sel-sel tubuhmu yang terkoyak oleh pisau di dapur itu dibereskan oleh Allah. Ada nggak Allah di telunjukmu? Allah itu tidak pernah tidak menempati satu ruang pun di semesta ini. Tidak ada satu tempat di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Di telunjukmu yang sakit itu dia hadir. Siapa yang membereskan lukamu itu sampai bagus lagi, sampai tidak berbekas lagi? Siapa? Siapa kalau bukan kehadirannya? Masih mencari-cari kemana-mana? Subhanallah. Makanya orang bodoh mencari Tuhan, tapi orang yang sadar, yang berakal, menyadari Tuhan bersamanya. Memang Tuhan batu ali, cari-cari. Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab, minta sumbangan terus. Supaya sadar, supaya sadar.